Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang, apa kabar? Ketemu lagi sama Mami Dona di sini. Semoga kalian sehat, kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, oke. Di sini Mami Dona terima kasih ya. Selamat datang di keluarga Recycle MDF ya, Mami Dona Family ya. Insya Allah ya, sebagian kalian bisa menemukan tanda recycle sehingga Mami Dona bisa memberikan energi buat kalian. Kalau yang sudah dapat, ada yang Mami berikan ya, semoga bisa membawa kebaikan, bisa membawa perubahan buat diri kalian. Tetapi kalau Mami Dona sudah memberikan energi tersebut ya, semua tergantung pada kalian. Kalian mau merubah apa tidak? Kalau hanya karena energi Mami Dona saja kalian duduk leh-leh, GPY, yang penting Mami Dona udah kasih energi, ya kagak bisa juga men. Kagak bisa juga sayang. Itu semua perubahan tergantung dengan diri kalian sendiri. Kenapa? Ibarat orang itu kan, Mami Dona ini cuma backup data saja. Kalian menyimpan data kebaikan ya, Mami menyimpan data backupnya. Sewaktu-waktu itu yang menguatkan kalian. Dikala kalian pada saat up ya, emosinya yang bergelora, emosinya naik turun dan segala macam, ya kalian diingatkan sama semesta. Untuk apa? Ya untuk cooling down, ya itulah energi yang sebenarnya. Jadi di sini Mami Dona ya kepengen buat kesayangannya Mami, Honey Bunny, Honey Long, Sweetheart, Bebek, Sweet. Kamu harus bisa merubah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Iya, jangan pernah melihat kebahagiaan orang lain kok saya nggak bahagia. Ya nggak bisa cuy. Semua itu ada takarannya. Semesta sudah memberikan takaran masing-masing. Jangan dilihat kita hari ini terpuruk sedih, ntar kagak bisa. Salah. Jangan ngeliat hari ini kita gak ada duit, besok kagak ada. Salah. Jangan ngeliat kita hari ini, aduh kita diselingkuhi, ntar gimana kehidupan kita rontok seperti daun yang berguguran. Jangan. Gak bisa sayang. Semua itu ada batasan dari semesta untuk kita. Pasti. Dimana kalau kita mendapatkan semua cobaan yang dikatakan kalian itu cobaan, coba kali-kali kalian ganti cobaan itu jadi berkah. Nikmatinnya jadi lain. Kalau setiap kali kalian tidak menerima itu semua, jangan harap kalian bisa mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Apalagi kalian ingin suatu kebersamaan lagi, rekonsiliasi lagi, union lagi. Sulit. Karena apa? Kalian tidak mau merubah diri kalian sendiri. Boleh kalian ya. Jadi gini ya, Mami mau kalau di dalam kalian berkomentar itu ya, sesama keluarga Mami MDF ya, jangan sampai kalian jadi provokator. Mami gak suka. Boleh kita curhat, boleh kita saling sharing, tetapi bukan menjelek-jelekan pasangan. Ingat ya, kita boleh curhat, kita boleh bercerita ya. Kita hanya boleh bercerita tentang perasaan kita, kondisi kita, tetapi bukan menjelek-jelekan. Karena apa? Kalian jelek-jelekin pasangan kalian, tapi kalian pernah bareng sama mereka, kalian pernah hidup sama mereka, bahkan kalian pernah punya anak sama mereka. Tolonglah lihat diri kita sendiri. Berkacalah dengan diri kita sendiri. Kenapa? Ada apa?
Kalau memang nih pasangan kita punya orang ketiga, punya selingkuhan, itu ada beberapa faktor. Pertama, faktor dari diri kita yang kurang. Menurut kita sudah semua, tapi masih ada yang kurang. Yaitu apa? Mencintai diri kita sendiri. Contohnya, semua sudah kita berikan sama pasangan, semua sudah kita lakukan. Ternyata kita lupa sama diri kita sendiri. Boro-boro kita cantik, boro-boro kita keren. Dulu iya, begitu udah married lupa. Mungkin pakai parfum aja kalian lupa. Kalau mau pakai, kalau mau pergi doang. Di rumah tetap aja. Kadang-kadang mau pakai daster doang. Boleh kita pakai daster doang, tetapi lihat dasternya. Kalau dasternya seksi maka gak apa. Terus faktor yang lain. Jangan terlalu sering menyalahkan kenapa pasangan kita suka doyan makan di luar. Apakah kita sudah memberikan sesuatu yang enak buat perut dia? Buat mulut dia? Itu yang harus dilihat. Apakah kita memang benar-benar jadi juru masak yang baik? Buat kita, buat anak-anak, buat pasangan. Kalau dia sampai belanja di luar, berarti kan ada yang sesuatu yang kurang enak di masakan kita. Nah, itu. Faktor yang ketiga, apakah kita sudah all in pagi, siang, sore, malam? Artinya all in itu siaga 24 jam. Urusan seperti apa? Ya, dalam urusan biologis. Kalau pasangan kita merasa tidak nyaman, kalau pasangan kita merasa tidak ready use 24 hours, ya dia mencari yang ready use 24 hours. Kalau kita semua sudah melakukannya dan pasangan kita sudah merasakan semua dari yang Mami sebutkan tadi. Dan faktor kelima ya, faktor kelima nih. Faktor keempat Mami gak mau bahas panjang-panjang karena tentang biologis kalian tahu lah. Ready use 24 hour itu apa? Kalian udah besar. Ya terkadang yang dinamakan ready use 24 hours dimana kala kita komplain pasangan kita menginginkan sesuatu untuk suatu kenikmatan. Tapi kalian kalau masih tetap aja ibaratnya ya udahlah yang penting hasrat lu selesai. Jangan cuma pacaran aja ceritanya kayak nonton film kungfu. Begitu udah kalian jalanin boro-boro kayak nonton film kungfu. Yang ada kayak kita nonton ini. Nonton berita tentang apa? Nonton berita tentang keadaan cuaca. Hari ini hujan. Hari ini panas. Kalau ditanya, yuk, nyunyu yuk, yuk, ngeng yuk, yuk, enak-enak yuk. Lu bilang hari ini cuacanya panas, hari ini cuacanya hujan, hari ini lagi mendung, hari ini lagi bla 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 bla. Ya akhirnya pasangan kalian bawa payung, kemana? Pergi keluar.
Cari apa? Cari yang kagak hujan, cari yang kagak mendung. Artinya apa, Mami? Ya hati kalian. Itulah. Kalau dibilang tidak simpel, ya simpel. Dibilang simpel, kagak simpel. Karena mengenai masalah perasaan itu, terutama mengenai masalah biologis, itu sangat sensitif. Kalian harus pahami itu. Faktor yang kelima adalah apa? Surprise. Kejutan-kejutan kecil kamu kasihlah buat pasangan. Jangan waktu pacaran aja banyak kejutan. Begitu udah bareng, udah komitmen, boro-boro. Ada sih kejutan banyak. Tahu kejutannya apa? Kejutannya nota. Nota apa? Nota tagihan. Ya pening lah. Tagihan A, tagihan B, tagihan C. Wah, kalau bisa tagihan tuh kayak notanya bisa digulung-gulung tuh, panjang tuh. Stres lah. Kadang kita lupa memberikan kejutan pada pasangan kita. Nggak usah yang besar-besar, nggak usah yang kecil-kecil. Nggak usah yang besar-besar, nggak usah yang kecil-kecil. Jadi maunya apa, Mami? Yang sedang-sedang aja. Sesuai kemampuan. Banyak. Kalian melakukan hal-hal yang mengejutkan itu membuat pasangan kita suka. Nah, itulah 5 faktor ini yang Mami bilang apa? Cinta sayang itu nggak ngejamin, coy. Yang menjamin apa? Kenyamanan. Kalau sudah kita memberi kenyamanan, ya pasangan kita masih juga get out dari hidup kita, berarti something wrong. Kita nggak bisa 100% menyalahkan. Makanya revisilah yang terjadi di diri kalian. Kalau memang pasangan kita minggat, pasangan kita pergi, pasangan kita get out from our life, berarti something wrong. Mungkin dia mendapatkan sesuatu. Bisa saja karena sesuatu yang tidak baik yang berlaku di situ. Yang tadi biasanya tidak pernah suka pakai kacamata hitam, akhirnya pakai kacamata hitam. Jalannya nyeruduk-nyeruduk, kagak lihat. Dia selalu bilang padahal hari ini siang panas, matahari menyinarinya wah cukup terang. Karena dia pakai kacamata hitam, akhirnya dia bilang kok gelap kali ya nih jalannya, kagak lihat gue. Padahal di sampingnya itu ada kita, kagak lihat. Yang dia lihat di depan, itu kayaknya kesayangan gue, padahal bukan. Akhirnya salah kaprah karena keburu tensin, akhirnya ya udah. Dipikirnya itu kita, ternyata bukan orang lain. Ya karena apa? Dia pakai kacamata hitam. Akhirnya berlanjut. Nah itu. Ada juga pas pasangan kalian lagi merasakan sesuatu di hubungan kalian, nongkrong di luar lagi ngerokok, ngopi, bengong-bengong, nggak taunya ada yang lewat cuma nanya, mau tanya dong, jalan ke kampung seberang lewat mana ya? Karena yang nanya ternyata begitu ngelihat ini iklannya yang begitu ngelihat langsung bersinar-sinar tuh, wah yang rambutnya terkibar-kibar kayak kena kipas angin tuh, wah begitu nanya kepalanya ngangkat, wah bergoyang-goyang rambutnya ke kanan dan ke kiri, wah
tersepona ngelihatnya. Padahal cuma nanya alamat doang. Jadi akhirnya yang tadi yang ngerokok ngopi doang, atau kitanya lagi nongkrong duduk-duduk doang, ada yang nanya alamat, akhirnya bukan alamat doang yang ditanya, panjang kali lebar. Nah itu kalian harus sadari sesuatu yang terjadi, atau kondisi-kondisi di mana misalkan pasangan kita lagi kepengen pergi ke sesuatu, dia ingin ngelihat masalah atau masa lalunya, kok sama kita begini, ternyata dia pergi ke tempat nggak taunya masa lalunya lewat. Entah dia naik sepeda, entah dia naik motor, entah dia jalan kaki. Padahal cuma nanyanya, apa kabar? Niatnya mah pergi ke tempat sesuatu itu bukan sesuatu yang untuk aneh-aneh. Hanya untuk mengingat saja atau pergi ke tempat sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Ternyata begitu sampai sana, ada yang nyapa, apa kabar? Dan bukan apa kabar aja lanjutnya, banyak. Akhirnya jadinya bukan apa kabar, kamu ini, kamu loh, itu loh gue, sebenarnya gini ya, aduh nggak taunya begitu ya ternyata ya, begitu. Itu yang dikatakan dari beberapa faktor yang terjadi. Itulah sayangku cinta. Makanya kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa yang menjadi permasalahan di dalam diri kalian? Apa yang menjadi sesuatu tembok dari hubungan kalian? Pelajaran apa sih yang kalian bisa dapatkan dari semua ini? Kalau kalian hanya berkeluh kesah, meratapi diri kalian karena kalian merasa dimanfaatkan, diabaikan, atau kalian merasa sesuatu yang dianggap atau kalian dianggap gak adil, diselingkuhi karena ada orang ketiga, atau apapun. Dan yang keenam, faktor yang keenam sangat-sangat amat menjadi masalah kita, yaitu apa? Keuangan materi. Pada awalnya saja kita bicaranya apa? Apapun yang terjadi kita akan menerima, ada uang kagak ada uang, kita sama-sama. Bullshit. Itu pada saat kita bareng awal. Begitu kita udah komit dan berjalan, yang ada tuntutan saja yang diberikan, tetapi tidak melihat bagaimana kondisi pasangan kita seperti apa. Tapi kalau kita sudah menerima apapun tanpa komplain, apapun diberikan kita terima, ya, ternyata pasangan kita masih kampreto, diano, selingkuho, itu berarti memang faktor yang memicunya ada yang seperti Mami Dona tadi jelaskan. Itu loh sayang. Dan faktor ketujuh yaitu komunikasi. Kalau kalian no komunikasi dalam artian dalam berhubungan dari awal tidak ada komunikasi, ada komunikasi tapi komunikasinya tidak jelas, tidak nyambung, akhirnya nggak dapat. Contoh, misalnya yang satu ingin A, yang satu ingin B, ketemunya di mana? Ketemunya di C.
dicari solusi bareng. Kalau yang satu pingin A, yang satu pinginnya F, ya kagak mungkin lah, kejauhan. Sulit sayang. Tapi kalau semua kalian sudah lakukan, ternyata tidak bisa komunikasi seperti ini, ya sudah. Silahkan kalian introspeksi diri yang sebenar-benarnya. Kalau kalian memang mau menyudahi atau kalian sudah mau ending atau sudah memaafkan apapun yang terjadi, ya sudah, berilah keputusan yang sebenar-benarnya. Mau nanti jatuh-jatuhnya seperti apa, ya tidak perlu lagi kalian pusing. Ya, paham ya? Beberapa yang Mami bisa sampaikan ya seperti itu. Ya. Oke. Jadi jangan menyalahkan sepenuhnya pada pasangan. Kita harus lihat pada diri kita juga. Kalau kita mau menyalahkan pasangan kita, kita lihat dulu kronologinya. Dilihat kronologi yang terjadi sebelum dan sesudah, sebab akibat baru. Jadi jangan kita terlalu mengambil sesuatu itu hanya karena kita sebagai mentality victim. Apa bedanya nanti kita sama pasangan kita? Jadi di sini Mami Dona inginkan kalian betul-betul introspeksi diri yang benar-benar. Ya. Oke, sayang. Pastikan tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa tahu apa kode alam yang ingin diberikan oleh kita. Pastikan berdoa ya sebelum melihat reading Mami Dona. Wah, ini kok banyak kali Mami Dona. Iya. Kita mau main tebak-tebak buah semangka ini. Kagak sayang. Oke, di sini kita mau tahu kejelasan hubungan kita seperti apa, ya. Karena semakin hari semakin mau di ending ya. Di ending 2020. Kita pengen tahu kejelasan sebelum di ending apa yang terjadi ya, apakah ada penyelesaian, apakah di 2020 ini permasalahan ini akan dibawa kemana, apakah ada penyelesaian. Oke, di sini ada 5 deck ya, kita pakai acuannya adalah deck kartu ya, deck kartu remi ya. Kita bukan mau main cangkul ya. Kita bukan mau main cangkul cuy. Kita bukan mau main remi cuy. Ya, di sini ada energi universe ya. Dan di sini ada energi tarot. Dan ini energi tarot, deck tarotnya, dan ini energi dari malaikat cinta. Kita pinggirin dulu, biar kita bisa melihat ceritanya apa, hasilnya apa. Kita mau lihat kejelasan di ending 2020, di ending apa yang terjadi saudara-saudara sekalian. Apakah ini bisa dibawa sampai selesai atau dibawa ke kebahagiaan. Kita bersihin dulu rumahnya twin flame. Ini sudah Mami recycle ya. Kita mau tahu kejelasannya seperti apa untuk hubungan ini di akhir 2020. Apa? Semoga kita dikasih pesan yang baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. The angel give me advice, sign, sun and rising in Venus for element air, elemen tanah, elemen udara, dan elemen api. Thank you.
Thank you. Ini gimana yang terbuka saja atau bagaimana ini? Katanya terbuka saja. Yang terbuka saja. Oke lah kalau begitu. Oke. Nanti kita susun sayangnya. Nanti kita susun. Nanti kita susunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi. Sun and rising and Venus. Thank you. 4 elemen air, api, tanah, dan udara. Thank you. Kita bisa membacanya terbalik dan terbuka. Terbalik bisa, ini yang pesan yang ditutup ya, tidak apa-apa. Bisa terbalik, bisa tidak terbalik. Di sini deh, Pak Ayam, pinjam Pak Ayam. Oke. Kita minta pesannya dari Tarot. Ini klarifikasi. Venus. 4 elemen. Air, udara. Tanah dan api. Thank you. Wah. Wah, begini nih sudah Mami kalau mainnya. Ini yang tertutup ya. Yang tertutup. Kita lihat yang tertutup, dijadikan satu saja katanya. Oke, kalau begitu. Kita minta Angel, love, give me klarifikasi ya. Sun and rising and Venus. 4 elemen air, elemen tanah. Tidak banyak. 4 elemen tanah, elemen udara, elemen api, tanah, udara, api, dan air. Thank you. Ada yang terbang. Aduh. Kita minta universe, bismillahirrahmanirrahim, give me klarifikasi
thank you, thank you, thank you. Oke. Oke. Sayang, kamu bau cepat, kamu pergi mandi dulu. Pasti yang belum mandi nih ya. Aduh, ini kita simpan dulu ya. Kita simpan di sini. Oke. Kita mau ngebahasnya. Yang pertama dulu kita mau bahas. Oke. Kita mau bahas ya di sini. Kalaupun dia on the reverse, Mami tetap bisa membacanya seperti apa tergantung pesannya ya sayang ya. Bisa lihat kan? Nah, pakai lampu kagak ini? Oh, sudah. Jadi di sini apakah akhir cerita atau bagaimana kejelasan hubungan ini ya? Sampai seperti apa? Kalian kan pasti pengen tahu. Mami juga sama. Kita sama-sama pengen tahu akhir cerita ya. Akhir cerita ataupun kejelasannya nanti seperti apa ya. Kita minta semesta untuk bisa memberikan energinya di sini ya. Kita mulai. Ada bahwa di sini pasangan kalian ya berharap memilih sesuatu tentang masalah finansial yang terjadi di hubungan kalian awalnya ya. Ada beberapa dari kalian, pasangan kalian ya, kecewa dengan pilihan yang dia ambil ya, hanya untuk sesuatu mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan ya, karena ini empat wajib ya ini ya, dan ini pilihan ya, pilihan yang dia ingin dapatkan ya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan dan kecewa ya. Di sini kalian adalah twin flame, di mana pasangan kalian ya hatinya sangat mencintai kalian dan tidak tahu bagaimana mengkondisikan perasaannya sekarang. Dan bahkan cinta dia ya begitu besar kepada kalian, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, 22 kalian adalah twin flame. Dimana juga di sini cinta yang masuk dan cinta yang keluar itu berlebihan. Berharap dengan cinta yang lain tidak sanggup. Karena apa? Begitu besar cintanya pada kalian. 10, 22 adalah kecewa. Dan kalian adalah twin flame di sini. Ya. Dan sebagian dari pasangan kalian itu masih saja mengejar tentang cinta materi, materialistis, mencari cinta lainnya, ya, terutama mencari cinta
kesuksesan, ya, hubungan yang terjadi, hubungan yang dibawa hanya karena beberapa tidak memikirkan bahwa materi itu juga sangat amat dibutuhkan oleh setiap manusia dan pasangan. Tetapi kalau kalian membaginya tidak jelas, atau kalian menginginkan sesuatu melebihi dari apa yang kalian inginkan, tidak bisa. Kecewa jatuhnya. Terlalu besar pasak daripada tiang, bahkan kalian menginginkan cinta orang lain. Kalian menginginkan cinta materi dan berharap mendapatkan cinta orang lain yang bisa membuat kalian bahagia. Dan di sini sebagian dari kalian, ya, benar-benar merindukan sesuatu kebahagiaan, ya, yang pernah kalian rasakan. Ini sebagian kalian berdiri dengan dede-dede, ya. Masih berjiwanya labil, anak-anak. Tidak bisa melihat mana baik mana tidak. Yang dia lihat adalah hanya menginginkan suatu kebahagiaan saja tanpa pikir panjang. Bahagia, duit banyak, bisa mendapatkan hubungan dengan orang lain lagi, membagi cinta, karena merasa kalau dia punya duit, punya materi, punya segalanya, apapun bisa dilakukan. Ini. Dan di sini terakhir adalah dia harus memilih cintanya ataukah membagi cintanya dengan orang ketiga, dengan orang lain. Orang ketiga bukan saja itu kita bicarakan masalah siapa. Banyak orang ketiga. Ya, harus pintar dan bijak ya kalian ya. Dia harus memilih. Jadi kalau di sini melihat alasannya, ya, kondisinya, ya, kejelasan hubungan kalian nanti seperti apa. Ya, ini dia lagi dalam proses pilih-pilih, ya. Asal jangan kena ntar pilih yang bogang. Harapannya ya, dia merindukan, dia ingin melihat yang dia rindukan, yang dia butuhkan, yang dia inginkan itu siapa. Tetapi di sini kalau sudah keluarnya 5, ini adalah pilihan untuk cinta yang sebenarnya, cinta yang dia rasakan merasa nyaman, cinta yang sebenarnya, cinta yang betul-betul tidak bisa dia lepaskan. Walaupun di sini kerinduan, dia berharap dengan, ya, orang lain bisa berjalan atau tidak, namun rindu yang dia pilih itu adalah orang yang benar-benar pasangan kalian cintai, yaitu kalian. Kalau lihat merahnya gini, ini kalian, kalau ini orang lain. Dia walaupun dia bilang saya tidak merindukan kamu, saya merindukan orang lain, saya bahagia dengan orang lain sekarang, saya jangan diganggu, saya lagi happy-happy, yang penting kamu jangan mengganggu kehidupan saya. Bohong. Dia, pilihan yang dia pilih, merasa pilihan yang salah. Stres dengan pilihannya dia, dan harapannya dia bisa memilih cinta yang sebenarnya. Dan kita minta tambahannya, ya, 5 kartu boleh. Oke. Ya. Di sini cintanya, ya, begitu besar kepada kalian. Cintanya begitu besar kepada kalian. Dia mencintai sesuatu tentang
kesejahteraan, keuangan. Bahkan sebagian lebih mementingkan orang lain. Dia mencintai orang lain. Tetapi dia tidak bisa membohongi dirinya kalau dia merindukan dan menginginkan kalian dan memilih orang lain. Dia memilih orang lain untuk mengharap mendapatkan berkah. Ya. Karena apa? Sebagian sudah menjalankan hidup dengan orang lain. Dengan cinta orang lain. Harapannya dia, orang yang bersama dia bisa membawa kebahagiaan. Ini ternyata tidak bisa, coy. Kenapa? Karena dia mencintai orang yang benar-benar dia cintai. Dia berharap bisa mendapatkan keajaiban Tuhan mengembalikan pilihan yang dia pernah tinggalkan, yaitu kalian. Wuhui. Seperti itu harapannya pasangan kalian. Dan kita lihat di sini kartunya. Dan di sini kita ada kartunya, yaitu 1 dan 3, death. Akhir, mengulangi kembali, berubah rugi, keniscayaan dan transisi, ya. Jadi sebagian pasangan kalian ya ingin mengulang kembali masa-masa yang telah lewat. Ya. Merasa rugi apa yang dia pernah lakukan adalah sebuah kesalahan, ya. Merasa ada yang hilang karena dia mengakhiri hubungan 1-4. Kecewa, ya, dan ingin merubah kembali. Karena apa? Hubungan ini hubungan yang sudah mati. Hubungan yang sudah dead, hubungan yang sudah berakhir, ya. Tetapi dia masih mempunyai kepercayaan untuk mengembalikan hubungan ini kembali. Karena apa? Hubungan yang dia ambil, yang dia pilih, karena merasa rugi. Dia mendapatkan kartu keajaiban, tetapi masih dalam inden. Dia begitu merasakan kekuatan cinta seorang twin flame. Cinta yang dia rasakan tidak dia dapatkan di sini. Dengan siapa? Dengan orang yang dia jalani. Ini bisa vice versa, karena general timelines juga. Orang yang dia jalani sekarang, ya, terserah mau itu siapapun, whatever, ya, terserah siapapun di sini, ya. Yang jelas orang yang dia jalani sekarang, ya. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa dan dia berharap dia bisa mendapatkan dan di sini makanya ada kartu the death, ya. Dan di sini ada the chariot, penentuan, penaklukan, ambisi. The chariot, adanya sebuah penentuan, penaklukan, ambisi, pergerakan, perjalanan, kemajuan, komunikasi, dan arah. Ya, jadi di sini di akhir 2021, 2020, ya, di akhir 2020, pasangan kalian itu sudah menentukan apa yang ingin dia inginkan. Bahkan sebagian ingin menaklukkan kembali dan mempunyai ambisi, ya. Untuk apa? Sebagian akan berkomunikasi. Sebagian akan mengarah ke kalian, ya. Sebagian pasangan kalian menentukan, ya, bahkan ingin menaklukkan kembali. Kalau kalian sudah mempunyai pasangan atau kalian sudah jalan dengan orang lain, ya, dia tidak akan mau terima. Pasangan kalian akan merebut kalian kembali, gitu loh. Ya.
Dan ambisinya sampai sekarang nggak ada, walaupun dia dengan orang lain, dia menyesal apa? Menyesal rugi, berubah rugi, karena dia percaya dengan dia melakukan perubahan di dalam diri dia mempunyai tujuan yang jelas. Yang tadinya dia kecewa di sini, ya, kecewa, dan kalian di sini adalah jiwa kalian adalah twin flame, ya. Penentuan, penaklukan ambisi, ya, dan adanya komunikasi, ya, dan sasaran dan tujuannya udah jelas apa yang dia ingin raih. Ace of Pentacle, takdir, ya, keuntungan finansial, kemakmuran, hadiah, memperoleh rezeki, sukses, dan kesehatan, ya. Sebagian pasangan kalian sekarang mulai membaik, ya, ada yang sakit juga, ya, sebagian ada yang sakit, ya, dan kemungkinan ada sedikit kesuksesan rezeki, ya, yang diperoleh dari kalian atau pasangan kalian, ya, di sini, ya. Dan juga di sini adjustment, waktu untuk berubah, imbalan, retribusi, keputusan, kemurnian, transformasi, ya, semua mengenai transformasi di sini. Sini 20 nilainya, dan di sini juga 20, 22, ya, 20, 40, ya, kecewa 41, 5, ya. Pilihannya dia adalah untuk bertransformasi. Pilihan dia adalah mendapatkan suatu perubahan yang betul-betul berubah. Dan semesta memberikan keputusan benar-benar sebuah kemurnian yang pasangan kalian dapatkan untuk suatu perubahan. Ya, penyesalan yang telah dilakukan pada waktu dia melakukan kesalahan, telah memilih jalan yang tidak benar dan ingin melakukan perubahan itu secepatnya. Dan di sini ada the world, 21, the world, hasil yang dicapai, prestasi, penyelesaian, kebebasan, dan mengulang kembali. Kembali lagi mengulang kembali, bahwa di sini di akhir, ya, di akhir tahun, sebagian hasil yang dicapai adalah sesuatu penyelesaian, kebebasan, ya, di mana kalian sudah menentukan diri kalian sebagian, ya, ingin bebas dari kondisi yang kalian anggap toksik, yang kalian anggap tidak baik. Kalian ingin bebas, kalian ingin menyelesaikan semua dengan hasil pencapaian yang benar-benar baik. Bahkan sebagian dari kalian atau pasangan kalian akan kembali mengulang kisah di masa lalu, ya. Kalian akan mengulang cerita di masa lalu. Sebagian ingin balik, sebagian ingin rekonsiliasi di akhir tahun ini. Walaupun di sini 2 dan 1, 3, tadi 5, 8. Ya, pilihan karena dia betul-betul merindukan kalian, betul-betul menginginkan kalian, ya. Akhirnya di sini hasilnya harapan, sama. Ini jatuhnya berapa? 8. Ini tidak bisa dihitung. Dia bisa jadi kemana saja, bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini. Dia menginginkan adanya ini. Takdir, cinta. Tapi masih belum. Karena apa? Dapat kartu keajaibannya warna hitam. Dari kemarin hitam mulu, ya, nggak salah, ya. Coba dicek-cek di readingnya Mami Dona tuh. Kalau kalian memang ngikutin perjalanan ceritanya Mami Dona, story Mami Dona, ya. Jadi di sini harapan, dan di sini harapannya juga, ya, pilihan harapan karena rindu, serindu rindunya. Rindu keles dia, darling. Jadi dia menginginkan harapan yang bisa dia wujudkan, yaitu bertemu dengan kalian. Dan kartu kembali adalah the death, ya, kartu the death, kartu the death ini.
ada kartu The Death ya. Di sini juga The Death. On the reverse, kenapa? Karena belum ada sebuah perubahan yang terjadi. Ya, harusnya kalian bisa lebih cepat, lebih baik. Ya, kamu atau pasangan kamu lebih cepat, lebih baik harusnya. Queen of Wands, ya. Queen of Wands di sini, ya. Kalian sudah mempunyai pasangan kalian sudah mempunyai tekad bahwa saya harus berubah. Saya harus berubah. Dan di sini sebentar kita minta tutupannya apa ini ya. 3 boleh ya tutupannya ya. 7 of Wands. Perjuangan untuk tetap di atas, mengalahkan kesulitan, sikap tegas, kompetisi dan keberanian ya. Jadi sekarang sudah mempunyai keberanian ya. Mami langsung aja ya biar kita tidak sulit ya. Dan di sini kan ada The Death ya. Ya. Dengan perubahan ya, sudah mempunyai keberanian ya, berjuang untuk apa? Mengalahkan semua kesulitan dan mempunyai sikap tegas ya. Sikap tegas dan berkompetisi ya. Berkompetisi di mana yang tadinya dia merasa kurang percaya diri. Apakah karena saya bersalah, karena saya melakukan sesuatu, apakah saya bakal diterima? Itu yang dia pikirkan, dan penyesalan yang terjadi hanya karena hubungan triparty yang dia lakukan itu membuat dirinya benar-benar stres ya. Stres dan belajar untuk menjadi baik ya. Dan 4 of Pentacles, jaminan untuk harta, keseimbangan materi, menyimpan, kedermawaan, memberi dan menyembunyikan. Iya, ini yang dia sembunyikan. Hubungan triparty dia hanya untuk suatu materi ya, kebahagiaan yang dia ingin, jaminan untuk harta ya, keseimbangan materi ya, sehingga dia merahasiakan juga hubungan triparty yang dia lakukan ya. Menyembunyikan sesuatu kebohongan triparty hanya untuk materi juga, hanya untuk harta mungkin, hanya untuk keseimbangan, di mana dia merasa seimbang, merasa tidak sulit ya. Dan 9 of Swords ya, akhirnya stres di sini ya. Dan di sini 4 of Pentacles nih hadir kartunya juga ya, stres. Kita melihat kartu yang hadir ya di sini ya. Kartu yang hadir di sini. Stres. Stres tidak bisa berlaku apa-apa ya. Stres mau ngapain juga bingung ya. Mau melakukan sesuatu tidak sanggup. Akhirnya ya stres. Pedih, sepedih-pedihnya. Dan di sini transformasi ya. Di sini mengulang kembali ya. Ini ya. Ini yang diinginkan ya. Dan di sini ingin kemajuan, menghubungi, komunikasi ya. Dan di sini ada 9 of Swords ya. Bahwa di sini peran batin ya. Ini 4 of Pentacles ya. Hadir juga di sini ya. 4 of Pentacles hadir, 4 of Wands, penyesalan yang tiada akhir karena apa, stagnan ya, menyesali karena hubungan triparty ini hanya untuk
kebahagiaan yang dia cari. Mungkin di kalian tidak merasakan, ya, tapi apa yang dia lakukan ya, dia menyimpan rahasia apa? Rahasia sebuah hubungan tripartit dan rahasia tentang jaminan materi, keseimbangan tentang suatu harta. Tuh, sayang. Dan di sini Nine of Swords, ya, takut, depresi, ancaman, rasa bersalah dan kekhawatiran, ya. Perang batin yang terjadi di sini, ya, karena sebagian dari kalian tidak cukup dewasa dan tidak cukup untuk berkata jujur. Karena apa? Kalian bermain cinta, ya, terlalu banyak bermain, ya, bermain tentang suatu hubungan, ya, karena keegoisan kalian, ya, sehingga kalian merasa stres, takut. Kalian mau kembali lagi, ya, kalian mau kembali lagi, itu yang kalian pikirkan tuh ketakutan, depresi, takut dapat ancaman lagi, rasa bersalah, khawatir, ya ini. Jadi kalau ditanya the endingnya apa, Mami? Ya the endingnya ini. Mereka mau kembali ke kalian, ya, mau rekonsiliasi lagi. Ini yang ditakutkan. Dia takut menjujurkan dan perang batin. Karena apa? Sudah merusak komitmen, depresi, takut ancaman juga. Mungkin orang lain mengancam dia, dan merasa bersalah selama ini telah melakukan suatu kesalahan besar, dan khawatir, ya, kalau kalian terima, kalau kagak, nah itu loh, ya. Dan di sini, ya, the Sun, Ace of Wands, Queen of Cups, ya. Kalian merasa benar-benar kehilangan, ya. Pasangan kalian merasakan tujuan hidup yang dia cari hanya karena hasrat bercinta. Hasrat bercinta sekarang telah hilang. Ya, hanya karena keegoisan dia, ya, keegoisan dia, ya, sehingga mau berkomunikasi bagaimana nih, ya, makanya ada the Chariot, ya, merasa dia harus menaklukkan kembali, harus mengembalikan matahari yang hilang, harus mengembalikan. Kalian adalah matahari dan juga ada anak-anak di sini, ya. Kalian mataharinya, kalian yang memberikan penuh cinta. Walaupun kalian di sini dianggap tidak bukan siapa-siapa, akhirnya mereka sadar bahwa kalian adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sifat yang tegas, ya, mengalahkan semua kesulitan, sikap tegas, kompetisi, bahwa dia harus punya keberanian. Keberanian kenapa? Karena selama ini kalian adalah yang memberikan semua kemakmuran, keuntungan finansial, rezeki, kesuksesan, kesehatan, itu ada di mana? Di kalian, sayang. Ace of Pentacles, takdir, nih. 7, ya. 7 dan 7 itu 14, ya. 14 dan 1, ya. Pilihannya adalah satu, yaitu kalian. Itu pilihannya. Jadi di sini the ending, keinginan dari pasangan kalian itu sudah dia pikirkan. Karena apa? Kebahagiaan hanya ada di diri kalian. Tapi sekarang lagi sabar. Tuh, sabar. Hanya bisa bersabar, dan ini yang disimpan. Apa ini? The Devil. Wah, rahasianya adalah
komitmen kurang sehat, salah menempati loyalitas, perbudakan, ketergantungan, nafsu, dan impulsif. Ya, inilah yang dia simpan. Dia bersabar setengah metong untuk mengembalikan apa ini. Ace of Pentacle ini yang dia harus ambil. Karena apa? Dia masih dalam posisi Nine of Swords. Padahal ini hasilnya adalah berapa? 24. Sabar. Ini sabar, ini ditambah ini pun sabaru. Karena apa? Dia melakukan sesuatu komitmen yang kurang sehat, guys. Dia salah menempati setia sama orang lain, sementara dia perbudak kalian untuk melakukan semua diperbudak. Udah macam bos aja, keles. Lu bukan bos, lu pasangan kita sehidup semati, pasangan yang terlandaskan karena komitmen. Kalian melakukan komitmen di atas komitmen hanya karena ketergantungan nafsu. Nepsong. Capek deh, ikan. Seven of Pentacle. Waktunya istirahat, ketepatan waktu, evaluasi, kesabaran, dan kemajuan. Ya. Jadi dia, pasangan Anda atau kalian benar-benar sadar. Dan sekarang mereka lagi introspeksi diri, ya, meminta waktu, ya, sabar, karena mereka lagi membuat suatu kemajuan di dalam rasa penyesalan, ya. Tujuannya itu benar-benar dia mempunyai tujuan bahwa saya salah. Semua sudah menyesali. Di akhir tahun 2020 pasangan Anda semua menyesal. Very regret. Menyesal. Karena apa? Karena ini. Karena adanya the devil, ya. Dan Ace of Wands, usaha baru, inspirasi, antusiasme, dan kemauan, ya. Jadi tujuannya adalah 7 dan 1, 8 harapan. Untuk apa? Usaha baru. Terinspirasi, guys. Mempunyai antusiasme yang benar-benar, kemauan yang kuat untuk bisa kembali, guys. Ikan, karena dia merasa menyesal, guys, sudah meninggalkan kalian, guys, sehingga hubungan kalian, ya, dia harus berkontemplasi, guys, berubah, ya, semua apa yang pernah terjadi, ya, dia revisi, dia benar-benar kembali lagi, ya, untuk bisa memulai dengan usaha yang baru, ya, dengan kemauan yang keras untuk bisa mendapatkan suatu kemajuan dengan apa? Bersabar, guys. Sabar, guys. Belanda masih jauh, guys. Oke. Di sini kita minta lihat apakah terjadi. Wow. Dia tidak mau lagi bimbang, ya. Bimbang dengan apa yang dia inginkan. Karena apa? Dia di sini, ya, tidak ingin lagi bimbang untuk menentukan pilihan, ya. Namun di sini sebagian masih bimbang. Apa lu? Apa kagak? Gua harus minggat apa kagak? Gua harus pergi apa kagak? Nah, ini masih bimbang di antara dua pilihan. Tapi di sini dia tidak akan pergi dari kalian. Dia hanya bingung, dia hanya bimbang. Tapi kemauannya keras untuk merubah semuanya, ya. Dan kita minta semesta apa bicaranya, ya. Solitude. Pasangan kalian itu masih berkabut, masih tidak bisa menentukan. Makanya di sini tadi masih stres, guys. Tuh. Masih stres.
ya, tidak bisa memilih jalan yang benar. Namun jangan khawatir guys, Tuhan akan memberikan wake up call tsunami buat pasangan kalian agar bisa sadar, tahu diri, dan bisa memilih. Siapa yang milih? Siapa yang menggerakkan? Tuhan. Tuhan yang menggerakkan nanti. Dikala kalian apa? Healing. Damai dengan jiwa kalian. Kalian inginkan untuk Tuhan membantu untuk mengembalikan pasangan kalian yang tersesat jiwanya. Kalian ingin semesta dan Tuhan membantu? Bisa, dengan cara healinglah yang benar. Buat apa? Membuka blok ini. Ini yang harus dibuka. Blok ini yang harus dibuka nih. Karena ini on the reverse. Tertutup masih mata hatinya. Bingung memilih antara dua pilihan karena belum ada sadar-sadarnya otaknya. Namun jangan salah, Tuhan yang bergerak sekarang, semesta yang bergerak. Di mana kalian benar-benar yakin, di mana kalian benar-benar ikhlas, di mana kalian benar-benar berdoa yang benar, healing yang benar, wisdom. Healing wisdom, maka Tuhan tidak akan pernah diam. Dan I surrender to a power greater than me. Lepaskan, dan kita minta pesannya di sini ditambah tutupan pesan yang lain ya. Semesta meminta lepaskan sehingga kekuatan itu akan kamu dapatkan. Karena apa? Kalian benar-benar healing yang kalian inginkan, dan kalian menginginkan suatu keseimbangan di mana judgment. Tadi juga ada judgment ya, nggak salah di sini. Waktu untuk berubah, imbalan, distribusi keputusan, kemudian transformasi. Di mana kalian sudah berubah, kata semesta. Kalian sudah surrender, kalian sudah healing, sudah menyerahkan semua. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang jelas. Sehingga keseimbangan yang kalian inginkan dan suatu imbalan nih, restribusi keputusan. Waktu untuk berubah, kemurnian, transformasi. Jadi Tuhan akan memberikan dua, ini adalah twin flame ya, imbalan. Imbalannya apa? Ya ini, keputusan di mana kalian sudah bisa merasakan untuk suatu keseimbangan hidup, di mana restribusi keputusan itu akan turun, di mana kalian sudah bertransformasi dengan memakai apa nih? Hati, mata hati kalian pakai ya, di mana orang yang membagi cinta, menggantungkan hubungan, meninggalkan kita, membagi cinta, akan dikembalikan ya. Ini di mana pasangan kalian tersesat dengan dia membagi cinta ya, meninggalkan kalian, menggantungkan hubungan kalian, sebagian tersesat walaupun dia di sini tidak adil ya, dia merasa adil ternyata tidak adil dan tersesat dengan hidupnya dia tidak punya jiwa, dan Tuhan akan mengembalikan
semua yang kalian inginkan. Wake up call tsunami, di mana semesta akan membuat keputusan, semesta yang bekerja. Jadi Mami berkali-kali bilang, kalau kalian inginkan semesta yang bekerja, ya ini yang harus kalian jalanin, healing dan surrender, lepaskan. Healing agar apa? Adjustment-nya dapat. Adjustment apa? Ya ini, mengembalikan cinta yang lalu. Ataupun begini, on the reverse pun tidak ngaruh. Maupun on the reverse atau tidak on the reverse, tidak ngaruh katanya semesta. Lu tunggu aja ya. Lu mau nutupin gimana pun caranya kagak bisa bro. Walaupun kalian semampu dan sekuatnya menutupin, kagak bisa. Gua gak bisa. Lu mau sembunyi sampai kapan pun gak bisa. Dan di sini, my capacity to tune in to the energy of love give me the word I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Ya, jadi ketika kalian merasa hilang, kalian merasa tersesat, kalian tidak tahu bagaimana caranya, ya, kalian merasakan tidak ada kekuatan, ya, di dalam diri kalian. Kalian harus berani berbicara, harus berani mengatakan bahwa kalian sudah memaafkan semua yang terjadi, ya, sehingga Tuhan bisa bekerja dengan cepat. Di mana semesta memberikan berkah. Semesta memberikan berkah, ya. Semesta memberikan berkah. Sorry, Mami masukkan karena kalau sudah sampai di situ harus stop, ya. Harus memberikan berkah. Dan jangan takut. Ini adalah suatu berkah. Dan terakhir, thank you universe for helping me see beyond the limited of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest. Ya, kalian akan berterima kasih sama semesta, sama Tuhan. Ya, kalian akan betul-betul bersyukur lahir dan batin. Kekuatan semesta tidak akan pernah salah untuk kalian, di mana kalian betul-betul melepaskan, betul-betul surrender, betul-betul healing, ya, betul-betul healing, surrender, ya, untuk apa? Untuk ini yang kalian inginkan. Namun kalian harus percaya dengan Tuhan. Lepaskanlah. Lepasin agar Tuhan bisa bekerja. Untuk apa? Berikan berkah pada kalian. Blessing. Sehingga kalian bisa merasa lagi. Dan kalian akan berterima kasih. Tanpa kalian sadari, kalian akan berterima kasih, benar-benar terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk semua berkah, untuk semua barokah, untuk semua kemuliaan, untuk semua kebesaran. Barokah itu tiada artinya karena kalian mendapatkan apa? Rainbow, pelangi untuk kehidupan kalian lebih terang lagi, lebih cerah lagi, dan blessing. Kita lihat nanti di tahun depan apakah ini berjalan atau tidak, tergantung kalian, di mana kalian sudah bisa berteriak, ya, speak up, berani menjujurkan dan memberikan maaf kepada pasangan kalian. Apakah kalian sudah melaksanakan atau tidak, karena itu berat,
berat sekali sayang. Berat sekali karena apa? Kalian melepaskan karena ada beberapa faktor hal ya, di mana kalian stres ya, diselingkuhin, ditinggalin, nih pengkhianatan tidak adil, nih ditinggalkan begitu saja. Nah, apakah kalian di sini menerima dengan 100% tanpa ada komplain? Kalau masih komplain, jangan harap kalian mendapatkan ini blessing. Mengharapkan ini, mohon maaf, Tuhan tidak bisa bekerja dengan orang-orang yang tidak bisa menyerahkan semuanya kepada Pencipta. Setengah-setengah, healing setengah-setengah menyerahkan, menginginkan Tuhan bekerja untuk kalian. Ya, belum tentu. Tuhan bilang kamu mau mendapatkan blessing, mendapatkan wake up call dari saya. Untuk apa? Mengembalikan ini. Tapi bagaimana caranya? Ya ini, caranya ini. Paham ya, sayang ya, readingnya ya. Jadi di sini Mami Dona mau bilang, kalian harus benar-benar healing. Kalau kalian mau nanya, Bam bagaimana caranya detox, Mam bagaimana ABCD. Kalau kalian reading sama Mami Dona itu kan ada aturan admin. Ya, admin dari personal reading, private reading dari Mami itu ada sayang. Ya, aturan manajemennya MDF ada. Karena MDF bukan cuma untuk di sini saja, banyak. Tapi manajemen MDF untuk reading healer ya ada manajemennya yang beberapa Mami sampaikan. Kalau kalian sudah masuk di manajemen ya, kalian sudah mendaftar di manajemen, kalian sudah membayar administrasi apa yang diminta manajemen MDF, yaitu akan dilakukan pencerahan, akan dilakukan konseling. Kalian nanti akan merasakan kok gimana konseling dengan Mami. Beberapa dari kalian ya, keluarga MDF yang sudah konseling dengan Mami ya, mungkin bisa memberikan beberapa masukan kepada kalian yang mau konseling ya. Di sini bukan perkara kita berbicara ini karena semesta loh, pesan semesta, tetapi segala sesuatu itu ada manajemennya. Sama manajemen Tuhan juga ada. Tuhan juga mempunyai manajemen sama. Nah itulah dimana kalian nanti sudah konseling, baru Mami tahu masalah lu apa, masalah kalian apa, kenapa. Dengan konseling kalian kepingin untuk detox. Detox itu bisa kalian lakukan dengan diri kalian sendiri. Mami bukan dekong sayang, Mami bukan dukun. Mami adalah healer. Di mana yang bisa mengembalikan jiwa dan diri kamu itu kamu sendiri, bukan Mami. Detox yang kalian lakukan nanti kalian tahu cocoknya detox untuk kalian itu apa, bukan Mami. Setelah semesta kasih sign, semesta ngasih arahannya seperti apa, karena setiap energi itu beda-beda. Energi orang gak sama, orang 1, orang 2, orang 3, 4, dan 5 gak sama sayang, beda-beda. Tapi walaupun dalam general reading pun kalian mendapatkan sesuatu kebaikan dari Mami. Dan di situ juga Mami juga bagi kalian yang ingin mensupport channel Mami, silakan. Kalian bisa ingin memberikan berkat atau memberikan semua, kalau kita bilang mensupport Mami, silahkan. Mami membuka rekening untuk rekening support keluarga MDF untuk mensupport channel agar apa bisa berjalan. Kalau kalian sudah kenal Mami, kalian akan tahu siapa Mami Dona itu sebenarnya.
Buat mami itu kejujuran itu nomor 1, kesetiaan itu nomor 1. Kita memberikan rezeki sama orang itu tanpa pamrih, tanpa ada minta sesuatu. Kayak mami mau bodo amat kalian mau nonton atau tidak. Buat mami adalah memberikan semua kebaikan yang memang pesan harus disampaikan, itu saja niat mami. Tetapi kalau kalian niatnya sudah ke personal, itu beda sayang. Karena mami menarik energi satu orang full penuh. Tapi kalau kalian ingin berbagi bersama dengan general, ya silakan. Mami terima kasih. Beberapa dari hamba Allah yang memang memberikan supportnya, ya, memberikan bantuan untuk channel mami. Mami ucapkan terima kasih buat hamba Allah, ya, dan tidak mau disebutkan namanya di sini, mengirimkan untuk mensupport channel untuk yang general, ya, untuk general, ya. Ya mami alhamdulillah. Itu memang rezeki, apapun rezeki mami terima. Tapi kalau kalian memang percaya dengan mami, kalau tidak is not problem. Mami mah asik-asik aja orangnya. Kalian tahu mami kan orangnya cowboy bro. Walaupun kudanya kagak ada, kudanya lagi diparkir di mana? Di hati kalian. Biar apa? Biar bisa larinya kencang. Itu. Oke, tetap jadi diri kalian sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain. Ya, kalau kalian mau sehat, kalian mau healing, kalian mau maju, kalian mau sukses, itu hanya diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Ya kalian belajar. Biar apa? Biar pintar. Kalau pintar bisa jadi apa? Jadi orang yang berguna. Itu saja. Berguna buat apa? Macam-macam bergunanya. Selama itu positif, ya sayang, ya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona. Kalau ada salah-salah kata, Mami minta maaf. Mami berusaha untuk bisa menjadi sesuatu yang baik buat kalian, energi yang baik buat kalian. Oke, tetaplah menjadi keluarga Mami Dona Family MDF yang mempunyai hati nurani dan mempunyai hati yang bersih dan sama-sama ingin berubah untuk suatu perubahan yang baik, untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sayang, sampai ketemu lagi. See you. I love you so much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.